Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ardianto, NPM 2020 01503005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi konseling populasi khusus yang bertema tentang kecanduan judi online. Baik, langsung saja masuk di latar belakang. Judi biasanya dilakukan di dunia nyata dengan uang dan pemain yang real. Namun sering dengan berkembangnya teknologi internet, banyak perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian di dunia maya sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya di dunia nyata. Hal ini disebabkan tidak jelasnya tempat kejadian perkara, karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet. Kemajuan zaman seperti saat ini telah membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi bisa membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan antisosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Salah satunya contoh dari dampak negatif internet adalah judi online. Judian atau taruhan dari uang yang suatu dari bahan nilai pada sebuah peristiwa dengan hasil yang tidak pasti, dengan tujuan utama untuk memenangkan uang tambahan atau barang materi, yang mana perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi banyak yang terdapat pada dunia cyber yang berskala global. Di dunia barat, perilaku berjudi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat penjudi cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam bermain pun kadang-kadang tanpa disadari telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian. Secara kecil-kecilan, misalnya dalam bermain sepak bola, siapa yang menang akan mendapatkan hadiah tertentu, yang kalah akan memberikan atau melakukan sesuatu sesuai kesepakatan. Semua itu menunjukkan bahwa dalam permainan tersebut ada unsur perjudian, ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam permainan itu. Selanjutnya, deskripsi karakteristik klien. Klien berinisial E merupakan masyarakat Desa Sendangrejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, yang sedang bekerja di Jakarta sebagai cleaning service. Awalnya klien hanya sesekali mengikuti permainan judi online, namun lama-lama klien kecanduan, dan karena penggunaan internet yang semakin mudah tapi disalahgunakan untuk bermain judi. Awalnya klien mengakses game online. Selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, klien mengikuti permainan judi online. Adanya harapan yang besar agar bisa merubah kehidupan, menyebabkan klien ketagihan untuk ikut serta mengadu nasib. Persoalan ini semakin sulit diatasi ketika dibenturkan dengan situasi perekonomian. Semakin mahalnya barang-barang kebutuhan hidup menyebabkan
mencari jalan alternatif agar bisa keluar dari tekanan situasional tersebut. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul pada klien. Yang pertama, kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Kecanduan judi dapat menyebabkan atau memperburuk gejala depresi dan kecemasan. Stres, ketegangan finansial dan emosional akibat kekalahan dalam perjudian dapat menyebabkan stres yang signifikan. Yang kedua, isolasi sosial seperti hubungan terputus. Kecanduan judi sering kali menyebabkan individu menjauh dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial. Perasaan kesepian, keterlibatan yang berlebihan dalam perjudian online dapat menyebabkan isolasi sosial, meninggalkan individu dalam perasaan kesepian. 3. Permasalahan hubungan seperti konflik keluarga. Kecanduan judi dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan keluarga, kehilangan kepercayaan, tindakan tidak jujur dan rahasia terkait perjudian dapat merusak kepercayaan dalam hubungan. Yang keempat, masalah finansial seperti hutang dan kebangkrutan. Pengeluaran yang tidak terkendali dalam perjudian online dapat menyebabkan akumulasi utang yang signifikan dan bahkan kebangkrutan. Ketidakstabilan keuangan, kekalahan beruntun dapat mengancam stabilitas finansial individu dan keluarga. Yang kelima, kurangnya produktivitas seperti penurunan kinerja pekerjaan. Fokus yang terlalu besar pada perjudian dapat menyebabkan penurunan kinerja di tempat kerja dan gangguan pendidikan bagi yang masih bersekolah. Kecanduan judi dapat mengganggu prestasi akademis. 6. Kesehatan fisik seperti gangguan tidur. Kecanduan judi sering dikaitkan dengan gangguan tidur, baik karena kecemasan atau ketegangan, dan perubahan pola makan. Stres dan kecemasan dapat menyebabkan perubahan pola makan, baik kelebihan makan atau kehilangan nafsu makan. Yang ketujuh, permasalahan hukum seperti pelanggaran hukum. Kecanduan judi dapat menyebabkan perilaku ilegal seperti penipuan atau pencurian yang dapat menghadirkan masalah hukum, kerusuhan keuangan. Individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal terkait perjudian online dapat menghadapi sanksi hukum. 8. Kerusakan emosional dan psikologis seperti hilangnya kepercayaan diri. Kekalahan berulang dalam perjudian dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri. Depresi berat. Kecanduan judi yang parah dapat menyebabkan depresi berat, bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Selanjutnya, analisis kebutuhan klien. Yang pertama, pemahaman diri. Kesadaran diri akan adanya masalah kecanduan judi dan pengakuan bahwa bantuan diperlukan. Yang kedua, motivasi untuk perubahan. Motivasi internal yang kuat untuk mengubah perilaku dan meninggalkan kebiasaan perjudian. Ketiga, dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok pendukung yang
dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Keempat, konseling dan terapi. Partisipasi dalam sesi konseling individu dan terapi kelompok untuk membantu memahami penyebab kecanduan dan mengembangkan strategi pemulihan. Kelima, edukasi tentang kecanduan judi. Pemahaman mendalam tentang kecanduan judi, risikonya dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan sosial. Keenam, rencana pemulihan pribadi. Perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan-tujuan hidup, strategi pengelolaan stres, dan langkah-langkah untuk mencegah kembali kecanduan. Yang ketujuh, pemahaman tentang faktor pemicu. Identifikasi faktor-faktor pemicu yang memicu keinginan untuk berjudi dan strategi untuk mengatasi situasi tersebut. 8. Keterampilan pengelolaan emosi. Pengembangan keterampilan pengelolaan emosi untuk menghindari kecenderungan menggunakan perjudian sebagai coping. Kesembilan, pengelolaan waktu dan energi. Perencanaan waktu dan aktivitas positif untuk mengisi waktu luang dan menghindari kebosanan atau tekanan yang dapat memicu perjudian. Yang ke-10, pengelolaan keuangan. Perencanaan keuangan yang bijak untuk mengatasi utang dan mengembalikan keseimbangan keuangan. Selanjutnya, potensi yang dapat dikembangkan. Meskipun klien berinisial E mengalami kecanduan judi online menghadapi tantangan yang serius, mereka memiliki potensi untuk mengembangkan keberhasilan dalam proses pemulihan. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan oleh individu yang mengalami kecanduan judi online. Yang pertama, kesadaran diri, seperti pemahaman akan kondisi. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengembangkan tingkat kesadaran diri yang tinggi tentang kondisi mereka, termasuk pengakuan terhadap masalah dan dampaknya. Yang kedua, daya tahan dan ketangguhan. Menghadapi tantangan pemulihan dari kecanduan judi online memerlukan ketangguhan mental dan emosional untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul. Ketiga, kemauan untuk berubah. Motivasi untuk pemulihan. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengembangkan kemauan untuk mengubah perilaku mereka dan mencari cara untuk hidup tanpa ketergantungan. Yang keempat, kreativitas dalam penyelesaian masalah. Strategi coping alternatif dengan mengembangkan kreativitas dalam menemukan solusi alternatif dan strategi coping yang tidak melibatkan perjudian online. Yang kelima, keterampilan manajemen waktu. Perencanaan dan pengelolaan waktu. Menumbuhkan keterampilan manajemen waktu yang baik untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dan membangun. Yang keenam, komunikasi dan hubungan sosial. Membangun hubungan yang positif. Membangun kembali dan memperkuat hubungan sosial dengan keluarga, teman, dan masyarakat untuk mendukung proses pemulihan. 7. Pemberdayaan diri. Penerimaan tanggung jawab. Menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan memahami bahwa
Mereka memiliki kontrol atas keputusan mereka. 8. Keterampilan pribadi dan profesional. Pengembangan keterampilan baru. Menggunakan waktu luang untuk mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki baik dalam konteks pribadi maupun profesional. 9. Kesabaran dan ketekunan. Proses pemulihan jangka panjang. Menemukan kesadaran dan ketekunan untuk menjalani proses pemulihan yang mungkin memerlukan waktu yang lama dan perjuangan. 10. Pendidikan dan pengetahuan. Meningkatkan pemahaman tentang perjudian, risiko dan dampaknya melalui pendidikan dan informasi yang tersedia. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam proses wawancara. Wawancara dengan individu yang mengalami judi online. Ini termasuk hambatan mungkin muncul karena sifat kecanduan, ketidakjujuran, dan masalah emosional yang terkait. Berikut adalah beberapa kendala yang muncul selama proses wawancara. Yang pertama, ada ketidakjujuran dan dibagi menjadi dua. Yang A, pembelaan diri. Individu yang mengalami kecanduan judi online mungkin cenderung membela diri untuk meremehkan tingkat kecanduannya. Yang B, penyembunyian informasi. Merahasiakan sejauh mana kecanduannya mempengaruhi kehidupan mereka, terutama jika mereka merasa malu atau takut dihakimi. Yang kedua, penyangkalan. Dan ada 2 poin. Yang A, penolakan masalah. Beberapa orang yang mengalami kecanduan mungkin tidak menyadari sepenuhnya tingkat masalah mereka dan mungkin menolak untuk mengakui kecanduan tersebut. Yang B, minimalisasi dampak. Mereka mungkin cenderung meremehkan dampak negatif yang terkait dengan kecanduan mereka. Yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap intervensi. Dibagi juga menjadi 2. Yang A, skeptisisme terhadap bantuan. Individu yang mengalami kecanduan judi online mungkin meragukan efektivitas intervensi atau merasa sulit untuk menerima bantuan. Yang B, ketidakpercayaan pada sistem. Mereka mungkin tidak percaya bahwa bantuan atau perubahan benar-benar mungkin terjadi. Yang keempat, gangguan konsentrasi fokus pada perjudian. Poin A-nya, kesulitan mempertahankan fokus pada pembicaraan karena pemikiran terus-menerus tentang perjudian online. Yang B, gangguan emosional. Gangguan emosional seperti kecemasan atau depresi dapat membuat sulit bagi individu untuk mengikuti wawancara dengan baik. Yang kelima, resiko relapse. Poin A-nya, pentingnya penanganan yang berkelanjutan. Ada risiko bahwa individu tersebut dapat merelapse kecanduannya dan perlu diperhatikan untuk mencegahnya. Poin B, peran lingkungan. Faktor-faktor lingkungan seperti akses mudah ke perjudian online dapat meningkatkan resiko relapse. Selanjutnya yang terakhir, layanan BK yang tepat diberikan. Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam membantu individu yang mengalami kecanduan judi online. Berikut layanan bimbingan konseling yang tepat dan efektif untuk diberikan kepada orang yang mengalami kecanduan judi online.
Yang pertama, konseling individu. Tujuan mengidentifikasi penyebab kecanduan, membantu mengembangkan pemahaman diri, dan merumuskan strategi pemulihan pribadi. Metodenya konseling kognitif, terapi perilaku kognitif, atau pendekatan psikoterapi lainnya. Yang kedua, konseling kelompok. Tujuannya memberikan dukungan sosial, berbagi pengalaman, dan meningkatkan rasa ketertiban dengan orang lain yang mengalami masalah serupa. Metode sesi kelompok yang dipandu konselor, di mana anggota kelompok dapat berbagi, mendengarkan, dan memberikan dukungan. Yang ketiga, konseling keluarga. Tujuannya meningkatkan pemahaman keluarga tentang kecanduan, merendahkan konflik keluarga, dan mengidentifikasi cara mendukung proses pemulihan. Metodenya pertemuan keluarga dengan konselor, edukasi keluarga tentang kecanduan, dan pengembangan strategi. Baik, mungkin cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.